Pertemuan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berlangsung hangat dan penuh senyum. Pertemuan ini juga disebut bukan untuk yang pertama dan yang terakhir. Selengkapnya telah bergabung bersama kami politisi Partai Demokrat Diska Putri. Mbak Diska, selamat sore. Selamat sore Mas Reno. Selamat sore. Suara saya bisa terdengar dengan baik? Baik, sudah terdengar jelas. Mbak Diska, salah satu hal yang dipertanyakan oleh publik, salah satu juga saya, kira-kira di dalam perbincangan selama 1 jam lebih itu ada tidak substansi pembicaraan terkait dengan nama Mas AHY yang masuk dalam radar bacawa pres untuk Ganjar Pranowo? Oke, kalau saya boleh cerita sedikit, Mas. Jadi pertemuan tadi jelas-jelas pertemuan yang sangat substantif karena memecah kebukuan antara dua parpol selama hampir 20 tahun tidak pernah bertemu begitu. Kalau boleh cerita sedikit, komunikasi ini dibuka oleh Pak Hasto yang kemudian disambut baik oleh kami Partai Demokrat. Pak SBY juga sendiri bilang bahwa ini adalah pertemuan yang baik dan harus substantif untuk bangsa dan negara begitu. Dan sesuai etika politik, kami juga berkomunikasi dengan PKS dan Nasdem, juga capres kami Anies Baswedan, tentang rencana pertemuan ini yang kemudian alhamdulillah disambut baik oleh teman-teman dari Koalisi Perubahan. Ini juga sesuai dengan amanat Pak Surya Paloh yang selama setahun terakhir berkomunikasi intens dengan Mas AHY untuk selalu membuka diri dengan berbagai elemen masyarakat. Salah satunya adalah counterpart partai politik yaitu PDIP. Jadi ini kenapa kemudian dilakukan hari Minggu ini, karena kami melihat ada antusiasme dari publik menyambut baik inisiasi ini, karena mungkin selama ini melihat Partai Demokrat dan PDIP seolah-olah tidak pernah membuka komunikasi begitu, dan kemudian ini justru disambut baik oleh publik dan kemudian juga disambut baik oleh Partai Demokrat dan PDIP. Nah, pertemuan tadi itu seperti kalau mau mendengar substansinya, ini seperti menyamakan catatan antara berbagai informasi selama 20 tahun terakhir yang tentu karena tidak pernah ada komunikasi secara langsung, kemudian banyak informasi yang bias-bias, dan sekarang tentu dua tokoh politik kunci di dua partai politik yaitu Mbak Puan dan Mas AHY bisa saling menyamakan catatan. Ya, Mbak Diska, tapi itu juga satu hal karena selebihnya bagaimanapun. Jadi ada tidak pembahasan soal nama Mas AHY yang masuk dalam bacawa pres Ganjar Pranowo? Dijawab dulu Mbak Diska, ada atau enggak? Oke, jawaban itu adalah sebenarnya pertemuan tadi adalah pertemuan awal untuk rekonsiliasi besar dua generasi muda yang menatap masa depan. Seragamnya boleh beda, warnanya boleh beda, tapi tetap tujuannya sama untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Jadi tentu kami melihat bahwa Mbak Puan dan Mas AHY sama-sama mengedepankan etika politik, sama-sama menghargai karena saat ini berada di dua koalisi yang berbeda, yang kemudian sekarang justru ini adalah tidak bisa disempitkan. Ini pertemuan ini bukan hanya sempit untuk politik pragmatis menuju 2024, tapi ini adalah pertemuan yang lebih besar dari itu, yaitu untuk rekonsiliasi nasional dua generasi muda yang menatap masa depan yang lebih baik. Warna boleh beda, posisi politik boleh beda, seragam boleh beda, tapi tujuannya sama begitu, untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Oke, baik. Ada kesadaran bahwa sudah berada di posisi yang berbeda, di perahu yang berbeda. Tetapi tadi juga disampaikan masih akan terus bersilaturahmi untuk mencapai titik temu. Dan titik temu yang dimaksud ini apa Mbak Diska? Titik temu yang dimaksud mungkin harapannya adalah tentu ini bukan yang pertama dan juga bukan yang terakhir pertemuan ini. Harapannya tentu selain Mas AHY dan Mbak Puan yang terus akan berkomunikasi sebagai dua generasi muda di dua partai politik yang besar, juga kami berharap komunikasi ini juga akan membuka silaturahmi antara Ibu Megawati dan Pak SBY begitu. Silaturahmi antara Bu Megawati dan Pak SBY, artinya akan ada pertemuan antara kedua tokoh itu. Betul. Jadi tidak hanya sekedar Mbak Puan dan Mas AHY? Kami berharap itu, karena kami berharap tentu ini adalah rekonsiliasi nasional lebih besar dari politik pragmatis menuju pemilu 2024. Ini adalah rekonsiliasi besar. Kami tahu dua partai politik ini adalah dua partai politik yang pernah menjadi the ruling party, Bu Mega pernah menjadi di PDIP, Bu Mega dan Pak Jokowi pernah menjadi presiden, Pak SBY kemudian juga pernah menjadi presiden selama 10 tahun dari Partai Demokrat. Jadi bisa dibayangkan ini ada dua tokoh besar nasional yang apabila pertemuan ini kemudian menjadi awal untuk pertemuan yang lebih besar lagi, rekonsiliasi yang besar untuk menuju Indonesia yang lebih baik ke depan begitu. Dua semangat ini kami yakin ada pengalaman yang
cukup luar biasa di antara dua partai politik ini karena dua-duanya pernah jadi the ruling party begitu. Sehingga ini harapannya udah bukan lagi tentang dua sikap politik yang berbeda, tapi ini untuk masa depan yang lebih baik, pemilihan umum yang juga baik nanti, dan kemudian juga rekonsiliasi bangsa, membangun bangsa ke depan yang lebih baik begitu. Oke, Mbak Diska, terakhir bagaimana kemudian dengan komitmen Partai Demokrat di Koalisi Perubahan yang capresnya sudah ada bersama dengan Partai Nasdem dan PKS, Mbak Diska? Seperti yang selalu kami sampaikan, kami istiqomah karena kami adalah salah satu dari inisiator dari Koalisi Perubahan, jadi kami istiqomah berada di Koalisi Perubahan. Oke, berarti tetap komit untuk berada di Koalisi Perubahan dengan mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai calon presidennya ya. Baik, Mbak Diska Putri, politisi Partai Demokrat, terima kasih sudah bergabung dan berbagi sudut pandang sore hari ini.